Tanpa disadari, pretest ini sudah refleksi jawab, bukan? Ya, pastinya Anda pernah melakukan presentasi sebagai siswa atau mahasiswa maupun pegawai di suatu instansi atau lembaga. Ketika kamu melakukan presentasi, bagaimana sih caranya? Apakah dengan membaca teks atau dengan mendalami materi? Media apa sih yang biasa digunakan? Apakah biasa dengan papan tulis, slide projector, dan multimedia, ataupun flip chart? Dan setelah Anda presentasi, bagaimana respon audiens? Apakah aktif dan beratensi atau malah sebaliknya? Jika demikian, wah, Anda memiliki masalah pada presentasi agar menjadi lebih sistematis dan efektif. Solusinya ada video ini. Untuk membuat video presentasi yang efektif, membutuhkan tahapan yang harus diperhatikan, yaitu komponen perencanaan, komponen persiapan, dan komponen presentasi. Pada video ini akan berfokus pada pembahasan komponen perencanaan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada video ini, dengan membahas satu persatu dari flow pembahasan yang harus diperhatikan dalam komponen perencanaan untuk membuat media presentasi yang efektif, yaitu pertama ada audiens, kedua ada objektif atau tujuan, ketiga ada konten atau sajian, keempat ada strategi, kelima ada pilihan media, dan keenam ada manfaat dari media audiovisual. Pada bahasan pertama, yaitu audiens, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pertanyaannya, contohnya seperti apa dan bagaimana cara memperoleh datanya? Jika kamu adalah seorang siswa atau mahasiswa yang melakukan presentasi di kelas atau memenuhi tugas matkul atau kamu seorang pegawai di Big Four untuk melakukan penawaran kepada klien. Untuk mendapatkan datanya, Anda bisa bertanya dengan orang-orang terdekat untuk mensurvei atau bisa dengan searching di internet untuk melakukan analisis tersebut. Pada bahasan kedua, yaitu objektif atau tujuan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada konsep ini merupakan dari konsep taksonomi Bloom yang dicetuskan pada tahun 1956. Acuan ini bertujuan untuk menyesuaikan antara apa yang ingin audiens Anda lakukan, ketahui, dan rasakan sebagai hasil dari presentasi Anda. Pada tujuan kognitif digunakan untuk pengenalan dan penerimaan pengetahuan baru atau penekanan kemampuan intelektual seperti mengingat, memahami, menganalisis, dan mensintesis. Selanjutnya pada tujuan afektif digunakan lebih mengarah kepada perbuatan dari dorongan, perasaan, dan apresiasi yang ditunjukkan dari cara seseorang bersikap. Selanjutnya pada tujuan psikomotor ini berkaitan pada keterampilan untuk melakukan sesuatu dan bisa disebut perpaduan dari kognitif dan afektif. Pada bahasan ketiga, yaitu konten sajian presentasi. Untuk membuat konten yang menarik dan tepat sasaran yang akan menjadi kunci presentasi Anda disebut efektif. Konten yang menarik dan tepat sasaran diantaranya telah menganalisis kebutuhan audiens, membuat materi yang relevan, memiliki ciri khas, informatif, edukatif, dan menghibur, memiliki kualitas tampilan sajian yang baik, memilih medium yang mudah penggunaannya dan mudah diakses oleh audiens dan diri Anda. Pada bahasan ketiga, yaitu strategi yang berkaitan dengan cara menyampaikan pesan agar dapat dipahami, diterima audiens, dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh diri Anda dan audiens Anda. Strategi ini lebih mengarah kepada kesiapan Anda dan sajian presentasinya. Di antaranya yaitu harus memahami presentasi, jadi tidak diperkenankan saat presentasi hanya membaca teks, jadi lebih diperkenalkan untuk mengeksplor berbagai banyak hal agar presentasinya lebih interaktif. Selanjutnya, netralisasi ini bisa dari diri Anda menghadapi nervous atau gangguan atau noise yang terjadi saat presentasi. Lalu Anda juga perlu melakukan latihan dari menyiapkan alat, bahan, materi, dan sebagainya dengan memperhatikan waktu dan tempo nada bicara, waktu yang efektif dari jurnal kesehatan yang pada fokus berbicara maksimal 20 menit. Ini semua melatih kekompakan
rekan Anda dalam berbagai hal maupun tim Anda. Pada bahasan keempat, yaitu pilihan media tergantung pada relevansi antara tujuan yang ingin dicapai, karakteristik audiens, analisis kebutuhan, materi yang akan disajikan, fasilitas, sarana prasarana yang mendukung. Pada pilihan media harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Pada multimedia, yaitu suatu sarana media yang di dalamnya terdapat perpaduan kombinasi berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, video, interaktif, maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiensnya. Selanjutnya pada flipchart adalah lembaran-lembaran kertas yang berisikan materi dapat berupa pesan atau bahan presentasi yang sudah disusun rapi atau terstruktur secara baik. Selanjutnya pada handbook adalah buku panduan dan materi sajian yang dipresentasikan atau bahan belajar untuk didiskusikan oleh audiens. Selanjutnya pada slide screen, ini presentasi menggunakan proyektor komputer dan listrik. Sedangkan pulpboard ini yaitu papan tulis yang membutuhkan alat tulis seperti spidol atau lem untuk menempelkan dan butuh skill menata tulisan agar lebih bisa terbaca dari dinding ruangan tempat duduk peserta didik. Pastinya Anda pernah menggunakan contoh pilihan media tersebut, bukan? Pada pilihan media yang telah disebutkan, pastinya Anda akan memilih media audiovisual, seperti media multimedia. Terkandung pada nilai media audiovisual yang akan dirasakan oleh diri Anda dan audiens Anda, yaitu ada menarik perhatian dan ingatan, lebih mudah dipahami dan digunakan, menyederhanakan informasi yang kompleks, mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Berikut sumber referensi yang terdapat dalam video ini. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi bahan Anda untuk membuat video presentasi yang efektif. Mohon maaf jika video ini masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat dipahami dan diterima untuk menjadi bahan penilaian dan pada mata kuliah pengembangan media presentasi. Jangan lupa untuk menonton video lanjutan yang membahas komponen persiapan dan presentasi dengan link ada di